Paling jauh dari mana? Dari seluruh Indonesia? Iya, ada yang dari Sulawesi juga ada, Pak. Ada yang Bali, Sumatera, Ya. ada. Ya. Oke, 1 menit lagi ya. Iya, siap. I'm chasing good. I'm chasing. Boleh kita mulai sekarang, Bapak? Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak, saya lagi dalam perjalanan. Terima kasih, terima kasih banyak Pak Agus. Terima kasih banyak pada teman-teman yang sudah join pada malam hari ini serta Bapak dan Ibu Mentor. Seperti biasa untuk memperlancar kegiatan ini agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan layar kami serahkan kepada Pak Agus. Silakan Bapak. Baik, baik, terima kasih Mbak Putri. Selamat sore, selamat malam adik-adik mahasiswa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya cukup Recording in progress. jelas terdengar? Jelas Bapak, clear. Baik, ya. Boleh saya akan coba share screen ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah karena tadi barusan aja hujan listriknya mati. Baik, apakah sudah kelihatan? Clear Pak, kelihatan. Kelihatan ya. Jadi ada slideshow, kemudian baik, sebelumnya supaya kita tidak saling kenal, saya mau tanya dulu. Ini sekarang ada 78. Yang paling jauh dari Jakarta dari mana? Dari Indonesia Timur, dari mana ada? Silakan teman-teman. Di sini dari Sumsel. Oh, Sumsel ada ya? Ada Bapak. Sumsel dekat. Dari Sulawesi ada? Ada Pak. Dari mana? Nggak ada ya? Dari Manado? Oke. Dari Medan? Baik. Medan ada USU Pak. Dari mana? Medan dari universitas? Sudah semester berapa sekarang semuanya? 7 Pak. Baik. Ada yang sudah ini, ada yang sudah selesai. Tahun yang 5 Pak. batch kedua kan ada yang sudah selesai, tapi hanya inginin aja nambah pengetahuan. Oke, baiklah, kita santai aja ya. Santai aja. Saya akan melakukan tugasnya dari Mbak Putri untuk memberikan materi melakukan proses rekrutmen dan penyusunan SOP rekrutmen. Jadi ada 2 materi besar yang nantinya mudah-mudahan akan bisa selesai hari ini nanti dan besok 2 hari turut-turut ya.
Saya Gus Junaidi, ya. Jadi saya dari perusahaan minyak, tapi udah pensiun ya. Saya dimulai dari staf SDM, terakhir sekarang menjadi apa ya? Ya menjadi advisor aja ya, ngajar-ngajar. Dan saya ini pernah juga saya karena diminta untuk menunjukkan professional human resource programnya, saya pernah mengikuti pelatihan tentang pelapor training di ILO di Torino, Italia. Kemudian saya mendapatkan sertifikat dari teman human resource dari Manchester ini. Kemudian saya juga pernah mewakili Indonesia di delegasi ILO di Geneva. Kemudian juga saya pernah ikut pelatihan organisasi, dan beberapa terakhir ini yang paling menarik adalah yang di bawah ini di Global Human Resource Leaders ini di Michigan. Ya ini mudah-mudahan berarti kalau lihat dari sini tentunya tidak semudah ini lagi. Butuh 3 tahun yang lalu. Baik, ini tentunya ditayangkan setiap saat ya. Yang penting adalah ini nggak usah saya sebut. Saat ini saya berada di dalam ini, yang dimerahin ini, pengadaan sumber daya manusia. Di mana di dalam pengadaan ini nanti akan dibagi-bagi. Saya memberikan tentang rekrutmen saja. Kemudian nanti diteruskan oleh Ibu Fitriana untuk seleksi. Jadi biasanya kita bicara rekrutmen termasuk seleksi, kemudian penempatan. Tapi saya ini hanya pengadaan tentang rekrutmen saja. Karena apa? Karena memang ini, karena di dalam ini kan harus ada 3 ya, rekrutmen, seleksi, kemudian ada job offering, penempatan. Nah, mengapa begitu? Karena memang di dalam KUK-nya, nah ini adalah skema profesi MSDM yang Anda semuanya sudah tahu, di mana untuk yang nanti akan ikut uji supervisor atau analis rekrutmen dan seleksi SDM, maka ada materi yang nomor 3. Nomornya adalah ini, nomor 17, kemudian melakukan proses rekrutmen. Nah, biasanya adalah ditambahkan lagi dengan melakukan proses seleksi, kemudian melakukan penawaran kerja kepada calon pekerja. 3 inilah yang merupakan pengadaan SDM. Jadi saya mengambil yang kuning ini. Nah, sebetulnya ada suatu prerequisite di mana para peserta atau mahasiswa sudah mendapat materi menyusun uraian jabatan. Mudah-mudahan sudah. Kemudian yang kedua, sudah mendapat materi standar operational prosedur atau SOP MSDM. Nah, pertanyaan saya, apakah sudah mendapatkan materi menyusun standar atau SOP? Sudah, Bapak. Sudah ya. Kalau yang uraian jabatan? Belum ya, nanti karena ada pergeseran tidak apa-apa ya. Nanti mudah-mudahan tentang menyusun uraian jabatan nanti akan dijelaskan lanjut oleh mungkin Pak Bambang nanti. Pak Bambang, teman saya juga, beberapa saat kemudian nanti. Baik, sekarang mulai dari sini. Nah, Anda semuanya kan ikut pelatihan ini dibagi dalam 2 kelompok besar, di mana yang soft skill sudah lewat, sekarang yang hard skill tentang MSDM. Di mana di dalam UK atau unit kompetensi yang nomor 17 ini adalah melakukan proses rekrutmen. Di dalam melakukan proses rekrutmen ini ada 2 elemen kompetensi. Pertama adalah menyiapkan program rekrutmen. Kedua adalah melaksanakan administrasi kebijakan MSDM, manajemen sumber daya manusia. Jadi 2 elemen kompetensi. Nah, elemen kompetensi yang pertama itu ada 2 kriteria unjuk kerja. Nah, inilah yang harus bisa dilakukan. Anda semua harus bisa mengunjuk kerja, bukan demonstrasi ya.
bisa melakukan ini kebutuhan pelaksanaan rekrutmen, menyiapkan kebutuhan pelaksanaan rekrutmen, kemudian menawarkan program rekrutmen, kemudian semua data aplikasi itu kemudian dikompilasi, setelah dikompilasi kemudian dipilah-pilah untuk feeding atau untuk nanti bahan bagi kegiatan seleksi berikutnya. Jadi 4 inilah. Nah, 4 ini yang memang harus Anda ikuti, Anda semuanya harus bisa nanti untuk uji kompetensinya ya. Nah, pada kesempatan ini tentunya tidak hanya mengajar ini, tapi juga nanti ada beberapa hal yang terkait dengan ilmu atau terkait dengan ini, dengan program rekrutmen. Nah, khusus untuk yang kali ini atau yang termasuk yang batch yang lalu juga ada himbauan untuk memasukkan tentang kondisi saat ini ya, di mana sekarang sudah mulai ada kegiatan online ya, jadi kita kaitkan dengan teknologi informasi sedikit aja. Baik, kira-kira inilah ya pembukaannya. Nah, kita mulai melakukan proses rekrutmen. Nanti ada setiap satu seksi nanti akan saya tutup dengan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan. Atau kalau di tengah-tengah sesi mau ada pertanyaan, bisa raise your hand atau nanti bisa menuliskan dalam ini ya, dalam kolom chat ya. Baik. Ini disusun dengan asumsi pesertanya adalah heterogen. Heterogen itu artinya ada yang pernah ikut pelatihan atau pernah ikut atau pernah di kuliah untuk MSDM, ada juga yang belum sama sekali ya. Jadi sifatnya umum saja, diambil dari beberapa sumber, termasuk sumber-sumber yang ada di publik ya. Jadi ada dari publik. Baik. Nah, ini supaya kita tenang. Anda breaking news sekaligus supaya kita ada komunikasi ya. Apa kegiatan rekrutmen yang paling Anda dengar atau Anda dengar akhir-akhir ini? Kalau saya sih dengar yang ini. Saya membuka di Google, ternyata ada lowongan tentara untuk orang asing di Rusia, minimal usia 30 tahun ya ini. Ini menarik ya. Tapi tentunya kita nggak bisa ke sana karena ini adalah kalau kita menjadi tentara asing, tentunya kita akan dicopot warga negara. Baik, sekarang saya mau tanya aja, adakah yang membaca atau mendengar atau ini mengetahui kegiatan rekrutmen yang ada di Indonesia? Silakan. Apa? Boleh, siapa boleh raise your hand, boleh ngomong, boleh apapun juga. Silakan Mas Adnaen. Adnaen, silakan. Iya, dari silakan Mas Universitas Muhammadiyah, silakan. Muhammadiyah. Sekali ya, akuntansi ya. Raise your hand, silakan. Mas. Itu Pak, saya pernah mendengar itu rekrutmen perawat untuk lansia di Jepang, Pak. Oke. Daerah saya banyak Pak yang menawarkan gitu untuk bisa jadi perawat lansia di Jepang, Pak. Atau bahkan teknisi Pak di sana, Pak. Kayak jadi tukang bangunan gitu, Pak. Atau petani di Jepang. Oke. Jadi rekruternya datang ke ini ya, ke rumah-rumah ya, ke door to door gitu ya, menawarkan ya. Itu Pak, kayak ke acara-acara rame gitu Pak di desa. Oh, ya jadi dia membuat suatu event begitu, kemudian dia menawarkan ya. Oke. Nah sekarang saya tanya dulu. Oke. Di dalam rekrutmen itu ada persyaratannya enggak? Misalkan wanita atau perempuan, laki-laki, usianya berapa, sekolahnya apa, itu ada ya? Ada Pak. Ada ya, dijelaskan. Kemudian ada nggak si rekruternya itu menggambarkan institusi atau perusahaan di Jepang itu yang ini memberikan gambaran sehingga para calon-calon ya peserta yang itu tertarik, Mas? Ada nggak?
ada sih Pak. Kayak misalkan gambarannya itu jam kerjanya berapa, gajinya itu Oke, berapa, ya, terus nanti tinggalnya di daerah mana, fasilitasnya dapat apa aja gitu Pak. ya itu ada yang dijelaskan ya. Jadi Ada ada Pak. persyaratannya, ada nanti tugasnya adalah merawat lansia, kemudian jam kerjanya sekian jam, tinggalnya di apa di company house atau di mana. Nah, ada nggak gambaran atau suatu institusi tempat pekerjaannya itu yang membuat orang-orang tertarik, Mas? Misalkan dikasih gambar gedung, jadi lu nanti ini ya kantornya yang akan Anda bekerja di sana seperti ini, itu ada, Mas? Kalau yang saya lihat sih nggak ada sih Pak. Paling cuma ya itu doang sih fasilitas yang didapat apa aja gitu, kayak gajinya Oke. gitu Pak. Oke, jadi tidak ada gambarannya ditunjukkan misalkan aja ini perusahaan adalah misalkan aja rumah perawatan orang lansia gitu ya, itu kasih gambaran itu, atau mungkin ada teknisi di perusahaan apa gitu ya, belum ada ya. Tapi intinya gini, ada nggak yang kemudian mendaftar, Mas? Lumayan Pak, banyak yang Mainnya tertarik. bagus. Ya, bagus ya. Ya memang di sana memang gini, karena populasi di Jepang itu kan sekarang ini populasinya, kalau kita lihat populasi dari kurva normal itu lebih banyak orang lansia dibanding yang muda-muda. Tuh. Jadi sekarang tentunya lagi pula kehidupan, harapan hidup orang Jepang kan tinggi sekarang, 80 sekian, sehingga memang banyak orang tua yang perlu di salah satu yang saya tahu juga syaratnya adalah ada juga mereka yang begini, perlu ada teman untuk curhat. Curhat artinya kadang-kadang seorang suami istri sudah meninggal, nah dia tuh pengen kalau pergi ke restoran itu ada yang nemani gitu, itu salah satunya itu job desk-nya itu ya. Dalam arti positif, dalam arti nanti ngajakin ngobrol, kemudian nolong apa gitu ya. Gajinya tinggi lumayan. Oke, ini hanya untuk aja supaya kita terbuka ya, bahwa rekrutmen itu tentu perlu ada persyaratan, perlu ada juga baik itu persyaratan paper, persyaratan fisik, misalnya persyaratan apa itu ada. Nah, termasuk yang penting juga adalah tempat kerjanya itu seperti apa, apakah menarik bagi dia gitu ya. Tadi dijelaskan juga ada apartemennya, tempat tinggal. Gitu. Oke, baik, sekarang kita ini sasaran pembelajaran kita untuk hari ini dan besok itu adalah mampu memahami peran rekrutmen dalam organisasi. Ya, ini sekaligus kemudian mampu memahami rekrutmen nah di era industri 4.0. Nah, kemudian nanti mudah-mudahan nanti kita sampai ke sini juga mampu menyiapkan program rekrutmen, kemudian melaksanakan rekrutmen. Nah, terakhir nanti menyusun standar SOP untuk rekrutmen. Saya tidak akan mengulang mengajar, tapi nanti memberi tugas kepada mahasiswa untuk menyusun SOP rekrutmen. Ya, SOP rekrutmen, baik itu rekrutmen tertutup atau terbuka. Tertutup itu adalah rekrutmen kalau kita mencari kandidatnya dari dalam perusahaan. Kalau terbuka dari luar perusahaan. Ya, jadi tugasnya itu sesuai dengan standar dari Mbak Putri. Ya. Baik. Nah, sekarang bagian satu rekrutmen. Ini saya simple aja. Ini jadi ini sama ya ini. Nah ini ada satu definisi yang klasik. Klasik itu sejak dulu seperti sekarang. Ini tahun 2000 sudah keluar ya. Ini rekrutmen itu apa sih? Adalah pelaksanaan atau aktivitas organisasi awal. Ya, awal. Artinya dalam konteks manajemen SDM itu termasuk awal. Ya. Dengan tujuan untuk apa? Mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang potensial. Ya. Ini tadi kan salah satunya tadi ada recruiter mencari tenaga kerja yang potensial. Pada saat tentunya yang memenuhi syarat-syarat untuk dipekerjakan. Ya, tadi di Jepang itu ya. Jangan lupa di sana juga bahasanya bahasa Jepang, susah, tulisannya juga kanji itu harus. Kemudian juga, tapi orang Jepang itu pengalaman saya di sana itu senang dengan orang Indonesia. Rata-rata orang Jepang bisa nyanyi lagu Bengawan Solo, Pak.
Baik ya. Nah ini menurutmu ya. Nah kemudian ini ada definisi yang lain juga ya, yang cukup panjang. Tapi saya kasih garis bawah aja ini, betul ya? Bahasa Inggris ya. Is an important human resource management practice. Jadi suatu praktek-praktek SDM ya yang because it influence, ini akan mempengaruhi karakteristik dan quality of the applicant pool. Jadi ini adalah aktivitas awal yang akan mempengaruhi kegiatan berikutnya. Jadi kegiatan berikutnya adalah seleksi. Nah, jadi di sini. Jadi dengan ada rekrutmen ini, itu paling tidak sudah mulai melakukan suatu screening awal. Apakah itu screening tadi fisiknya atau mungkin persyaratan dasarnya. Jadi ini memberikan feeding atau masukan bagi tim seleksi untuk meringankan. Bayangkan ya, ini pengalaman juga ketika kita harus merekrut 100.000 orang, padahal yang dibutuhkan itu hanya 400 orang. Bagaimana tuh mengeliminasi yang 96.000 itu, tentunya kan kita short dulu persyaratannya ya. Baik, sehingga nanti tugas dari tim seleksi lebih mudah. Jadi ini adalah mempengaruhi kualitas dari applicant pools ya. Ini juga rekrutmen adalah proses aktif mencari, menemukan, dan mempekerjakan talent ya. Talenta. Sekarang udah mulai banyak dipakai istilah talenta ya untuk menyebut dari orang yang potensial itu ya untuk posisi. Nah ini yang terakhir ini dari LIPO adalah ini. It is a process of searching for prospective employees and ini stimulating and encouraging. Jadi ada juga rekrutmen itu harus bisa menstimulasi atau menarik, mendorong para applicant. Nah itu, jadi tidak hanya jadi proses awal, tapi juga mendorong. Nah yang bisa simpulkan definisinya adalah ini. Jadi ya, poin penting dalam definisi di atas adalah sebagai proses awal pengadaan SDM, ya, proaktif dan terencana, tidak bisa asal-asalan. Karena apa? Mulai rekrutmen tentunya setelah ada perencanaan kebutuhan SDM. Butuh berapa, kemudian spesifikasinya apa, kapan dibutuhkannya. Gitu ya. Kemudian yang ini membantu proses pemilihan talenta. Jadi nanti kita merekrut, kemudian kita men-short, kemudian kita men-screening. Nah, hasil screening kita itu nanti akan menjadi masukan atau menjadi feeding untuk kawan-kawan yang akan melakukan uji. Atau baik. Kemudian, nah, karena itulah kemudian tugas kita itu harus baik. Rekrutmen. Karena apa? Bisa membantu sukses factor dari unit kerja lain. Jadi dari unit kerja yang namanya unit kerja seleksi itu ya. Dan terakhir lagi to encourage and stimulate to apply. Ini harus menarik itu. Jadi kan saya katakan kan pada jadi adakah prerekrut yang dari yang Jepang itu menunjukkan ini loh kotanya di misalkan di mana di pedalaman di Matsumoto misalkan. Kemudian mereka di tempat penampungan orang-orang lanjut usia, kemudian ada swimming poolnya, ada whirlpoolnya, ada itunya, kemudian juga di situ ada rumah-rumah tradisional. Ini orang menarik, jadi harus menarik, stimulate to apply. Belum tadi kalau gajinya pakai yen, bukan yen ono ya, tapi yen betulan. Ya. Yen betulan, kemudian juga nanti ada waktu istirahatnya. Tuh. Jadi inilah ya ini. Baik, ini adalah definisi, santai aja ya. Nah ini pertanyaan begini. Rekrutmen itu penting nggak sih? Ternyata penting. Kenapa tadi saya sebutkan? Recruiting is so powerful. Jadi rekrutmen itu sangat powerful, sangat powerful, kuat dan mempengaruhi. Kenapa? Why? If you don't bring in the right talent, ya, kalau kamu tidak bisa memberikan talent yang baik,
the other human resource function suffer. Jadi fungsi SDM yang kamu layani atau yang fungsi SDM lanjutan itu akan menderita. Ya, contohnya aja kalau kita itu tidak betul dalam melakukan rekrutmen, datanya masih mentah, kemudian diserahkan ke bagian seleksi, sebetulnya mereka kelabakan dengan, wah kita hanya perlu misalkan aja, kita perlu sarjana S1 misalnya geologi ya, atau akuntansi ya, akuntansi. Kita perlu akuntansi lah ya, kayak Mas tadi yang Muhammadiyah tadi ya, akuntansi perlu itu. Kemudian ada S1-nya ekonomi manajemen, ekonomi pembangunan, ada orang ada psikologi dari mana. Kita tidak, maka nanti yang menseleksi itu akan bingung juga ya. Tuh ya, jadi kita lah. Jadi recruiting is the function that attract and select future leader. Nah, kalau kita betul-betul melakukan dengan baik, nanti kemudian diserahkan ke bagian seleksi dengan baik, maka akan insya Allah lahirlah future leader. Ini saya jadi ingat pada waktu kemarin ada rencana untuk rekrutmen bacalek, bakal calon anggota legislatif. Wah, itu intinya Anda nanti akan menjadi ini, wah semuanya digaji DPR sekian. Menarik jadi ya. Dan Anda akan menjadi future leader nantinya. Menarik. Nah ini adalah pentingnya. Nah sekarang pertanyaannya, rekrutmen itu susah nggak sih? Menurut saya sih gampang ya. Tapi ada seorang bukan selebritis, seorang bisnismen yang luar biasa terkenalnya itu menganggap susah. Ini almarhum ya nih ya, Steve Jobs. Ya, Steve Jobs ini. Dia mengatakan demikian, recruiting is hard. Jadi rekrutmen itu satu yang berat, susah ya. Mengapa? It is just finding the needles in the haystack. Jadi sepertinya mencari jarum dalam tumpukan jerami. Nah itu. You cannot know enough in 1 hour interview. Nggak bisa Anda itu dalam 1 jam sudah bisa menemukan jarum di tengah tumpukan jerami. Apalagi kalau misalkan kita itu membutuhkan sedikit orang, tapi populasi yang mendaftar itu ratusan ribu. Wah, akan susah kan? Nah inilah, jadi ini saya sampaikan demikian penting dan mulianya tugas dari rekrutmen itu ya. Itulah ya. Tuh ini sudah ya. Kemudian lanjut aja. Nah ini saya gambarkan ya, rekrutmen itu seperti ini ya. Ini saya suka minum kopi, jadi inilah. Jadi gini, raw seeds ini adalah raw ini biji-biji yang masih kasar ya, masih belum beratnya belum bisa makan, warnanya belum bisa makan, kemudian juga umurnya belum bisa makan, seed ya. Kemudian kita di sini merekrut, artinya yang boleh nanti akan dijadikan kopi hanya biji yang diameternya sekian inch, yang warnanya sudah merah tua. Kemudian yang jenisnya adalah dari Arabica, bukan dari Robusta ya. Kemudian harus berasal dari misalkan aja daerah dan ketinggian sekian meter di atas permukaan laut. Tugas kita ini. Jadi kita sudah memilih awal, kemudian data yang sudah pilihan kita itu belum melihat kontennya, diserahkan ke bagian assessment ya. Tuh. Jadi seed selected. Jadi memilih biji. Kemudian kalau sudah dipilih maka nanti insya Allah itu akan menjadi fruitful plant, artinya akan membuahkan kebun kopi yang bagus. Karena apa? Satu jenis sudah tua, cocok ditempatkan di pegunungan yang tingginya sekian, dan nah tentunya bisa bagus, bisa diseleksi juga. Nah, mereka itu ditanamnya di fertile soil. Fertile itu adalah yang subur. Nah, ibaratnya kalau kita itu pandai memilih, pandai memilah-milah, kemudian dipilih, kemudian company-nya itu company yang baik atau ibaratnya tanah yang subur, maka fruitful. Artinya faktor ini juga penting.
faktor company yang fertile, company yang bagus itu. Jadi sebagus kita di sini, sebagus kita memilih, kemudian kalau company-nya tidak bisa mengembangkan, ya nggak bagus juga. Ini contoh-contoh aja ya. Ini, we can all produce good fruit with fertile soil. Jadi kita bisa memproduksi ini apa, buah-buah atau buah kopi dengan telah dipilih maka perlu ada fertile soil. Ini kira-kira perumpamannya. Baik, terus ya. Apa sih tujuan rekrutmen? Ini tentunya seperti definisi tadi, mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi guna mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, sebelum proses rekrutmen dilakukan, perlu ada analisis kebutuhan tenaga kerja dulu ya. Nah, kemudian membantu meningkatkan success rate atau success rate dari seleksi. Jadi kalau kita itu bekerja dengan baik, rekrutmennya baik, maka rate derajat keberhasilan dari tim seleksi itu akan tinggi juga. Artinya apa? Kita bisa mengeliminasi jumlah kandidat yang under qualified. Jadi mereka yang di bawah qualified, misalnya aja IPK-nya tidak sampai. Misalnya kalau di mana di sekolah di AMN atau di Akpol tingginya tidak sampai, beratnya tidak sampai ya, itu adalah under qualified. Tapi juga bisa ada yang over qualified ya, misalkan aja kita itu hanya butuh lulusan D3 atau D4. D3 lah ya, D4 lah D4 ya, sarjana terapan ya. Itu. Tapi kemudian untuk satu jabatan tertentu ya di perusahaan minyak misalkan. Karena memang dia akan tugasnya sebagai teknisi untuk di lab atau teknisi di mana gitu ya. Nah, tapi yang ngelamar itu ada dari S2 di bidang taruhlah ya kimia organik misalkan ya. Nah ini kan kita sebagai rekruter kan, wah ini overqualified. Ya, walaupun dia ngotot, saya nggak apa-apa Pak, saya digaji sesuai dengan D3, tapi kita nggak akan bisa. Kenapa? Ini juga akan membuat nanti meningkatnya kita sebut sebagai ketidakpuasan atau akhirnya mengakibatkan tingginya labor turnover. Jadi mereka sudah masuk, ya cuman gini aja, keluarlah. Jadi belum waktunya sudah keluar. Ini kan merepotkan baik itu rekrutmen, merepotkan SDM, dan juga ya nggak bagus reputasinya. Jadi rekruter ini membantu mengeliminasi jumlah yang under qualified dan juga mereka yang over qualified. Nah, ini. Sehingga ini kalau kita yang over qualified kita terima dan lulus, maka dia bekerja, berapa waktu kemudian dia akan menolak, saya akan mengundurkan diri aja Pak. Kenapa? Wah lah saya ditempatkannya di jauh di sana di mana di pulau Nias di Filipina sana. Kayak alasan sehingga dia mengundurkan diri, kita kan repot juga. Jadi tujuannya untuk kita itu adalah salah satunya adalah mengeliminasi yang under dan yang over. Jadi yang betul-betul yang pas. Baik, kita lanjut ya. Sekarang ke fungsi rekrutmen. Ini pelan-pelan ya, karena ini kan Anda kan heterogen ya. Fungsi rekrutmen. Ini tadi fungsinya adalah merupakan peranan strategis dalam menyediakan SDM. Tadi sudah ya ini ya. Memberikan informasi kepada aplikan tentang jabatan yang ditawarkan. Nah, tadi itu kan si pencari tenaga kerja tadi yang dari mewakili perusahaan Jepang itu menawarkan Anda nanti menjadi perawat orang-orang lansia, gajinya 20.000 yen, misalkan aja, nanti kemudian dapat rumah, dapat ini itu adalah memberikan informasi tentang, tapi Anda harus paling enggak harus
ini syaratnya, misalkan aja lulus D3 atau SLTA, kemudian punya diploma tentang apa ini. Terakhir juga Anda orangnya harus tidak pemarah, harus gitu ya. Baik. Kemudian mempersuasi orang-orang dengan talenta yang dibutuhkan untuk melamar. Jadi itu attract mereka yang. Jadi perannya itu. Kita harus meng-attract, kita butuh, kita attract. Terakhir ini adalah ini bagian dari upaya mencapai equal employment opportunity. Jadi gini, ini agak berkebalikan tapi tidak begini. EIU itu adalah bahwa setiap orang punya kesempatan kerja yang setara. Ya. Jadi nggak boleh Anda orang Jawa, wah nggak boleh. Anda orang Ambon nggak boleh. Anda agamanya Islam nggak boleh. Nah, tapi tetap aja untuk mencapai EIU itu tentu kan ada suatu klausul persyaratan khusus yang hanya dimiliki oleh orang tertentu. Nah kalau memang dia memenuhi syarat, maka ya kita harus terima. Jadi equal employment opportunity harus diterapkan. Ini piagam PBB loh Mas. Jadi harus ada baik. Nah sekarang ini faktor yang mempengaruhi rekrutmen ini ya. Tentunya ini ya perusahaan seperti yang tempat saya bekerja dulu ya, itu operasinya seluruh Indonesia sampai ke luar negeri juga. Kemudian juga ada di mana? Ada di darat, ada di laut. Kemudian tentu beda dengan misalkan aja perusahaan law firm yang pegawainya 11 orang. Perusahaan travel agency yang sekarang di mana sudah ada banyak menggunakan teknologi digital, pegawainya 6 orang cuma ya. Ya, jadi semakin besar size of organisasinya tentunya perlu ada bagian sendiri. Kalau hanya kecil nggak perlu ada bagian rekrutmen, nggak perlu bagian seleksi, mungkin nggak perlu bagian HDM juga, bisa dilakukan oleh orang-orang dari keuangan, dari juga ya. Oke, jadi size organisasi itu mempengaruhi juga rekrutmen. Kedua juga ini growth rate. Anda mungkin lihat 5-6 tahun yang lalu ketika Gojek baru muncul, itu kan demikian susahnya menarik ojek pangkalan untuk masuk ke Gojek yang pakai aplikasi. Ini di kampung saya di daerah Jakarta, saya tinggal di Cirebon, itu sulit. Abang-abang yang suka saya naikin itu mereka nggak mau ribet pakai bawa komputer, bawa telepon, bawa ini pakai ada peta, nggak ngerti lah gitu, nggak mau dia. Tapi ya kemudian lama-lama kan sekarang udah habis ojek pangkalan nggak ada, jadi waktu itu susah. Tapi sekarang demands antara mereka yang mendaftar ke Gojek itu luar biasa. Kalau ada ke depan markas marinir di Cilandak itu ada suatu lapangan itu hampir seminggu sekali itu ribuan orang melamar rekrut tuh, melamar untuk ikut, luar biasa tumbuhnya. Sebaliknya kalau kemarin ada beberapa perusahaan, contohnya aja ya perusahaan hiburan ya, apakah itu sebut aja bioskop, kemudian panti pijat. Begitu pandemi itu berlangsung 2020 awal, udah ada lockdown, nganggur semuanya kan, tutup semuanya. Rekrutmennya gimana? Growth rate-nya nol sama sekali ya. Malah bukannya kita merekrut, tapi kita melakukan fungsi retrench, fungsi untuk melepas mereka ya. Baik, nah ini saya tadi tertarik pada dari Mas tadi ya, yang dari Jepang itu. Ini di Jepang itu ada budaya yang sangat ini sampai sekarang masih adalah lifelong employment, di mana pegawai itu kalau masuk ke sebuah perusahaan itu sampai mati, sampai dia itu tua sekali. Jadi sangat loyal pada perusahaannya. Jadi banyak budayanya yang lifelong employment itu sangat
sangat solid gitu. Kalau ada pegawai baru, itu sulit untuk bisa masuk ke sana. Pertama adalah budaya yang sudah terbentuk itu sulit untuk dimasuki. Apalagi kalau itu sebuah perusahaan keluarga. Itu jadi sangat pengaruh ya. Jadi tugas dari bagian rekrutmen susah sekali karena seringkali harus ada masuk keluar. Kemudian kondisi pekerjaan, tentunya ya, contohnya ini saya gambarkan aja ya. Ini ada kondisi pekerjaan itu, contohnya aja, nih, kalau di perusahaan pertambangan, eksplorasi tambang, baik itu batu bara atau minyak, tentunya kan umumnya kan lapangan itu kan ada di hutan, ya, di remote area atau di offshore seperti ini. Nah, ini belum tentu orang senang walaupun gajinya tinggi, tapi kan hidup dalam living quarter yang segini ini dengan berapa puluh orang tidurnya di tempat-tempat yang walaupun bagus makanya enak, tapi kan tertutup ini. Orang-orang yang punya penyakit klaustrofobia kan sulit gitu. Jadi working condition ini akan mempengaruhi juga ya. Jadi ini seringkali mereka itu senang gajinya gede, tapi kemudian ya harus di laut. Belum nanti mereka yang setiap kali dari sini mau ke daratan kan helikopter kan ada orang yang takut naik helikopter. Jadi akhirnya daripada banyak keluar masuk ya. Oke. Kemudian the current state of environment. Ini contohnya kemarin ya, awal 2020 ketika pandemi mulai masuk, tentunya kan banyak perusahaan-perusahaan yang melay off kan karyawannya ya. Perusahaan bioskop, perusahaan restoran, tadi itu ya. Termasuk transportasi ya, Garuda, kemudian Lion, semuanya. Nah yang terakhir ini adalah nih, sekarang dengan adanya rekrutmen menggunakan teknologi informasi atau disebut rekrutmen 4.0, di mana sudah ada otomatisasi, kemudian ada digitalisasi, maka rekrutmen itu kalau Anda sudah menerapkan ya akan lebih mudah ya. Jadi rekrutmen yang dulunya itu panjang lebar, perlu banyak waktu, perlu banyak staff, sekarang mungkin cukup satu staff saja bisa melakukan semuanya, otomatisasi ya. Ini yang mempengaruhi. Nah terakhir adalah ini ya. Rekrutmen yang komprehensif itu ini pada poin yang terakhir ini adalah harusnya time saving. Time saving itu tidak kayak dulu lagi jadi berpanjang-panjang, kita masang iklan di koran, ya, iklan baris, kemudian nanti menseleksi satu persatu CV-nya, kemudian mencocokkan apakah IPK-nya sesuai. Nanti dengan beberapa aplikasi, tentunya kan sekarang banyak aplikasi ya, ini time saving, jadi itu cepat sekali. Kemudian juga bisa engage employee. Engage ini kan kalau bahasa asli kan tunaan. Artinya apa? Ini saya contohkan di engagement tentang bagaimana terciptanya hubungan emosional yang baik antara pegawai dan perusahaan. Jadi kalau kita itu merekrut dengan baik, ya, artinya dengan baik, kemudian diseleksi dengan baik, diterima, maka paling tidak itu suasana hati orang itu senang karena ada suatu kayak orang tunangan aja, tunangan artinya ada tunangan lah antara pegawai dengan company-nya itu dan saling cinta mencintai kan. Jadi rekrutmen yang komprehensif bisa menciptakan pertunangan yang bagus antara perusahaan dengan pegawainya. Kemudian proaktif approach ya. Kalau dulu seringkali kita rekrutmen itu perusahaan ya, contohnya aja sudahlah diblas saja di koran setengah halaman gitu. Nah, setengah halaman nanti tunggu aja datang. Sekarang kan tidak. Kita sekarang ada namanya. Contohnya sekarang dengan adanya sosmed ya, sosmed ya. Ada sosmed, ada kemudian ada aplikasi-aplikasi, contohnya untuk job portal, kemudian juga kita menggunakan bantuan-bantuan medsos, bantuan-bantuan dari tersebut sebagai crowdsource itu, tentunya kita sekarang lebih proaktif. Kita menghubungi mereka menghubungi, sehingga kita kadang-kadang
bisa saling telepon-teleponan, ya, bisa WA-WA-an, proaktif ya. Bagus hasilnya, sehingga hasilnya akan improve performance. Jadi pegawai-pegawai SDM, khususnya yang di bagian rekrutmen dan seleksi itu akan meningkat performanya. Karena apa? Dulunya dia hanya bisa menelurkan pegawai yang sudah lulus itu hanya 5%, tapi sekarang bisa menjadi lebih dari 5%. Artinya itu apa? Performanya meningkat ya. Jadi bagus, intinya baik, selesai. Oke, silakan. Ini baru mukadimah atau baru pembukaan ya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Mudah-mudahan suara cukup jelas ya. Silakan kalau ada pertanyaan, santai aja. Ya, silakan Mas Adnain yang sudah raise hand untuk on mic. Ini Mas Ardan yang tadi ya? Iya, Pak. Iya, Mas Adnain, Pak. Namanya Adnain ya? Iya, Pak. Fatwa Mawardi. Oke. Silakan, Mas. Panggilnya apa? Adnain ya? Adnain, Pak. Saya memiliki beberapa pertanyaan, Pak. Yang pertama itu, kalau misalkan rekrutmen itu dalam organisasi swasta ataupun privat kayak PNS itu apakah beda ya, Pak? Ya. Lalu yang kedua itu, kalau misalkan rekrutmen itu di startup gitu, Pak, kan masih kecil kan, Pak. Lalu bagaimana ya, Pak, buat bisa memikat orang-orang gitu, Pak, orang-orang yang berbakat gitu, Pak, untuk masuk startup? Terima kasih. Baik. Ya, yang pertama adalah apakah ada perbedaan rekrutmen di organisasi bisnis ya, contohnya ya tempat saya kerja dulu adalah perusahaan tambang ya, itu dengan perusahaan di PNS ya, atau sekarang namanya bukan PNS, sekarang namanya adalah perusahaan-perusahaan ini ya, pegawai negeri atau ASN ya, aparatur sipil negara. Ya. Intinya begini, prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Jadi mulai dari perencanaan, kemudian nanti penyusunan program, kemudian penawaran, kemudian nanti memilah-milah berkas, terakhir adalah nanti kemudian memberikan feeding pada. Intinya sama, hanya beberapa hal berbeda dalam arti gini. Kalau ANS itu biasanya diawali dari perusahaan itu atau departemen atau kementerian itu tahun ini menyampaikan kebutuhan untuk pegawainya. Itu bisa biasanya ke tempat lain. Ya, artinya bisa ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara atau ke BKN. Tapi kalau di perusahaan bisnis ini ada di situ aja. Jadi karena itu kita satu entitas kita langsung menanyakan atau bisa langsung menyusun kebutuhan dan kita laksanakan itu juga ya. Kemudian bagaimana kalau perusahaan startup sama juga gitu. Walaupun kecil, prinsip sama. Orang itu kan melakukan rekrutmen satu kalau ada kebutuhan. Kebutuhan itu adalah kebutuhan kalau antara workload dengan workforce-nya. Rasio antara pekerjaan yang harus dilakukan dengan jumlah pelaku pekerjaan itu nggak seimbang, maka butuh orang. Nah, tapi kalau startup itu kan memang ya kecil, tapi tetap aja seperti itu. Nah, bagaimana nanti membuat startup itu supaya dikenal? Kan startup jarang dikenal kan? Nah, itu nanti bagian-bagian di belakang itu ada bagian bagaimana kita atau rekruter itu harus bisa menyusun suatu namanya branding. Branding itu adalah memberikan gambaran yang menarik, yang atraktif atas company kita atau entitas kita kepada khalayak ramai. Nah, itu. Ya, contohnya aja kalau misalkan kayak kita ada perusahaan yang udah jelas gede, contohnya aja ya Coca-Cola gitu ya misalnya. Itu kan pasti orang udah tahu kan. Tentunya brandingnya. Tapi kalau perusahaan yang startup yang belum terkenal, tapi kan ada faktor lain yang bisa membuat
startup ini bisa ya sebagai unicorn itu bisa ini menarik gitu loh. Nah, nanti ada ilmunya nanti itu Mas ya. Oke, mudah-mudahan puas ya. Ini ada 3 partisipan raised hand. Siapa itu satu Ya, tadi Pak. selain Mas Arden tadi satu lagi sudah saya catat ya. Satu lagi siapa? Yang sekarang masuk ke Mbak Vera Veronica ya Pak ya? Boleh silakan Mbak Vera. Veronica Iya, dari mana nih? untuk on mic. Iya Pak, saya Vera Veronica dari Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Oh, Pak. Ingin bertanya Pak, tadi kan ada penjelasan di materi Bapak bahwa jika ada pekerjaan yang kriterianya diplomat, jadi human resource-nya kan kalau ada pelamar yang S2 lebih memilih diploma. Nah, bagaimana kalau pelamar S2 tersebut selalu gagal, Pak, dalam mencari pekerjaan yang kriterianya S2. Yeah. Terus dia juga ingin mencari pengalaman nih, Pak. Okay. Kan perusahaan sekarang kan ingin para pelamarnya itu kan banyak pengalaman gitu, Pak. Gimana, Baik. Pak? Iya, boleh ya. Jadi mungkin saya luruskan. Jadi gini, kalau kita itu dalam perencanaan rekrutmen, tentunya kan kita misalkan butuh untuk tahun ini atau untuk saat ini butuh 20 orang. 20 orang itu misalkan gini, 20 orang itu hanya menjadi operator. Ini sebuah perusahaan tambang ya, operator. Baik itu operator di mana? Di operator di lab atau operator di tempatnya apa gitu. Nah, di dalam job desk itu, dalam job desk disusun, untuk persyaratan menjadi operator itu cukup D3 ya, D3 itu atau D4 lah ya, 3. Nah, kemudian ini ada aplikan ini, ada pelamar. Dia bukan D3 tapi dia S2. Berarti kan jenjangnya kan S1 lewat S2 kan. Tentunya dia melamar. Ini karena dia punya S2 yang di bidang kimia, maka sebetulnya untuk menangani kerjaan di laboratorium itu ya mudah buat dia. Tetapi jangan lupa, karena yang dibutuhkan itu hanya D3 sesuai dengan job desk yang disusun oleh SDM, job spesifikasinya harus begini-begini, maka kemudian remunerasinya ya setara dengan itu. Nah, begitu ini di S2 ini masuk, dia memang senang dapat pekerjaan. Tapi jangan lupa, pekerjaan yang dia lakukan itu pekerjaan tukang, pekerjaan praktisi. Sedangkan S2 ini kan sudah menyangkut ke generalis kan. Jadi agak pertama dia akan risih dengan pekerjaan itu. Kedua dia juga lama-lama dia memang awalnya seneng kan dapat gaji, tapi setelah dia tahu, nggak bagus juga sih. Kenapa? Karena apa? Karena dia overqualified. Nah, lama-lama dia akan bosan dan keluar. Memang ada juga sih dalam praktek yang bisa juga terjadi karena dia itu overqualified di dalam perusahaan itu, dia dipandang oleh supervisornya atau oleh kepalanya itu bagus di situ. Ya karena dia S2 dibanding dengan mereka yang hanya D3 ya, bagus. Nah, kemudian supervisornya itu mempromosikan dia, udah kamu nggak usah di sini, kamu di sana aja gitu. Nah, ini bisa juga, artinya mereka itu bisa nantinya menjadi calon kandidat untuk level yang lebih tinggi lagi kalau ada kebutuhan. Jadi intinya gini, kita merekrut base pada kebutuhan. Gitu. Kalau nggak ada kebutuhan ya tetap di situ aja gitu. Nah ini pengalaman saya dulu ada juga segitu karena banyak yang unemployment sehingga dia walaupun dia tuh S2 dia mau menjadi bekerja di laboratorium. Laporan itu kan hanya D3. Nah ini seperti itu.
Ini akan merepotkan karena dia akan gak kerasan dan labor turnover. Secara statistik itu yang terjadi, tapi bisa juga kan ada satu anomali kan, dari sekian kasus ada satu orang kemudian dia dipandang bagus, akhirnya dipromosikan. Nah itu untungnya dia kalau gitu. Tapi secara prosedural gitu ya. Baik itu Mbak ya, dari Palembang ya. Iya Pak, baik, makasih. Boleh, cukup? Cukup. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah yang tanya ini harusnya banyak ya. Ada 3 lagi Bapak yang silakan. belum ini. Ya, silakan. Selanjutnya Mbak Sena, silakan Mbak Sena. Mbak Sena dari mana? Ya, terima kasih Bapak. Saya Sena dari Guyana. Di sini saya ingin bertanya. Yang pertama yang saya ketahui itu para HR itu kalau baca CV kita katanya tuh cepet banget gitu. Jadi kayak gitu. Jadi mereka udah tahu mana yang harus dipilih, mana yang enggak gitu. Nah, itu pakai yang Bapak tadi bilang aplikasi yang untuk time saving itu atau bagaimana ya Pak? Oke. Ya baik. Oke, 1 itu ya. Kok orang HR tuh kalau membaca CV kok cepet banget ya. Oke, itu ya. Kemudian selanjutnya itu yang berita yang lagi viral itu ada salah satu HR yang karena ngelihat CV salah satu kandidatnya itu pakai bahasa Inggris secara keseluruhan, abis itu si HR-nya ini kayak langsung nge-interviewnya itu full bahasa Inggris, terus akhirnya kandidatnya nggak bisa apa-apa. Nah dari situ ada beberapa informasi kalau sebenarnya HR itu nggak boleh take it personal sama interview ini karena hal tersebut sudah masuk ke personal banget kalau misalnya kayak HR ini nggak suka gitu dengan kandidat ini. Jadi sebenarnya untuk menjadi recruiter ini itu seperti apa ya Pak baiknya? Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dilontarkan oleh para recruiter ini itu sebenarnya seperti apa? Apakah selalu sama di setiap kandidatnya atau berbeda-beda? Mungkin itu dulu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Yang pertama itu orang human resource atau orang HR itu kalau membaca CV kok cepet banget ya. Apakah ini dia sudah punya di otaknya ada namanya aplikasi tracing ya. Kan ada kan sekarang ada ya, ada applicant tracing system ya. Itu kan enggak juga. Pengalaman saya kan gini. Kita tuh berbasis pada kebutuhan ya. Dalam arti gini ya contohnya. Di dalam suatu program rekrutmen kita butuh misalnya saja ya sarjana akuntansi ya akuntansi kan begitu kita membaca rekrutmen membaca CV-nya itu kan nama itu jarang dilihat tapi yang dilihat itu adalah persyaratan pokoknya itu jadi dia begitu ekonomi pembangunan atau ekonomi bisnis ya langsung ditaruh di kotak yang lain gitu lah. Jadi memang gitu. Ada juga suatu posisi di mana itu hanya dibutuhkan perempuan gitu. Ada itu. Oke, contohnya tadi misalkan aja yang Mas yang tadi dari Ardens dari Jogja tadi ya. Itu kalau misalkan untuk nurse ya atau sebut saja bukan nurse lah. Biasanya itu untuk ini, untuk caregiver ya. Caregiver itu adalah orang yang membantu orang-orang yang sudah lansia itu umumnya memang ada persyaratan perempuan gitu. Perempuan umurnya di atas 40 misalnya. Itu begitu kita lihat tuh nggak lihat namanya juga enggak jenis kelaminnya. Jadi begitu laki-laki pas itu yang pertama. Jadi cepat bukan karena dia sudah punya ATS ya, applicant tracing system, tapi dia memang fokusnya pada itu. Terus yang kedua tadi apa ya, Mas? Aduh, lupa apa ya? Sebagai rekruter yang baik itu seharusnya betul. Nah, tidak ada personalnya ya. Jadi kita dulu kita sekarang ada dalam suatu koridor kita hanya rekrutmen ya, belum seleksi. Ya rekrutmen itu hanya sampai pada kita merencanakan pun bersama SDM ya. Kemudian kita menawarkan program itu, kemudian
nanti kita memilah-milah dokumen peserta. Kalau mereka itu sesuai yang tadi bilang dengan tracking tadi, cepat. Kalau misalkan aja dia bukan D3 tapi S2, langsung kita pindahkan ke tempat lain. Jadi intinya kita rekrutmen belum sampai menseleksi ya. Seleksi itu adalah bagian dari seleksi. Seleksi itu bisa dilakukan oleh orang HR, juga bisa lewat mana? Lewat biru-biru yang ada, termasuk lewat yang lain. Baik. Bagaimana seorang rekruter itu? Pertama dia memang belum sampai menginterview untuk konten. Jadi hanya menginterview misalkan ya, Anda butuh, saya lihat di CV ini cuma Anda itu taruhlah ya, yang tadi Anda adalah S2 kimia organik ya, itu oke, itu aja. Nah, nanti untuk melihat knowledge, skill, attitude-nya itu lebih pada waktu seleksi ya. Nah, jadi yang tadi saya belokkan begini, seorang yang menseleksi atau gitu bagian seleksi itu juga harus betul-betul menganut fairness dan objektif. Ya, fairness dalam arti dia nggak boleh karena sesuku atau satu alma mater, wah sama-sama dari ITB, sama-sama dari Gajah Mada. Nah, karena itu seringkali seleksi itu juga kan dilakukan tidak oleh satu orang kan, satu panel. Mungkin untuk seleksi psikologisnya oleh tim psikolog, kemudian untuk technical matters-nya itu oleh usernya, kemudian untuk yang lain, kemudian tes kesehatannya jadi intinya memang harus base pada hasil. Kalau ini kita menseleksi ya, bukan pada ini nothing personal. Nah, tadi contohnya aja ya. Kalau di dalam perusahaan itu memang dipersyaratkan untuk ada kemampuan bahasa Inggris, ya, tentunya kita lebih menghargai aplikan itu kalau CV-nya dalam bahasa Inggris. Halo Besti. Nah, sekarang itu kan banyak semacam pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh job seeker itu adalah bagaimana menyusun CV yang bagus. Ya, artinya bagaimana kita membrand diri kita sebagai calon itu sebaik mungkin, memoles mungkin. Ya mungkin aja membuat bahasa Inggris, tapi yang tadi ceritakan oleh tadi bahwa ketika oleh orang SDM yang di interview bahasa Inggris nggak bisa, ini kan sudah namanya juga bunuh diri kan gitu. Jadi intinya kadang memang ada orang yang supaya kelihatan gagah, kelihatan ini CV-nya dibuat bahasa Inggris. Padahal untuk perusahaan itu, untuk posisi itu tidak memerlukan kemampuan bahasa Inggris yang baik lah gitu ya. Hanya basic aja bahasa Inggris itu ya. Oke, silahkan lagi, ada lagi kalau enggak. Satu lagi ya Mbak ya, Mbak Putri ya. Masih ada 2 lagi sih Pak. Silakan, ada Mbak Levina. Mbak Levina dulu, silakan on mic Mbak Levina. Mbak Levina dari mana? Baik, terima kasih banyak Ibu. Selamat malam Bapak. Perkenalkan, saya Levina Mainanda dari Universitas Pendidikan Indonesia, tepatnya di daerah Tasikmalaya. Izin bertanya Pak, ini mungkin lebih kepada fenomena permasalahan di proses rekrutmen organisasi. Jadi, pernah yang saya alami itu adalah ketika menjalani kepengurusan, mungkin akibat dari kepengurusan sebelum saya itu memberikan istilahnya kami ketika menjalankan kepengurusan saat ini itu kurang bekal gitu Pak. Akhirnya ketika kami terjun ke kepengurusan sekarang itu merasa bahwa kekurangan orang atau SDM yang tersebut. Akhirnya kami yang ada di Departemen MSDM itu melaksanakan rekrutmen itu kayak seadanya gitu Pak. Jadi yang maksudnya seadanya ini adalah ketika menjalankan rekrutmen ini justru lebih mengutamakan kuantitas daripada kualitas. Tapi ternyata ketika dibuka open recruitment itu yang mendaftar hanya sedikit Pak. Jadi tadi
berbanding terbalik dari pernyataan yang sudah dijelaskan oleh Bapak ketika open recruitment, kemudian banyak yang mendaftar, kemudian berat di seleksinya, tapi justru ini kebalikannya gitu Pak. Tapi seleksinya nggak ada seleksi gitu, jadi kayak udah langsung masuk aja gitu. Nah, dari situ ternyata kami juga masih butuh orang lagi Pak. Jadi kami harus rekrutmen secara tertutup dari para aplikat ini kami tarik tanpa melewati proses rekrutmen yang sesuai dengan SOP. Tapi dari itu ternyata yang kami rasakan adalah yang menuju akhir periode ini merasa bahwa orang-orang yang ditarik tersebut itu ternyata berdampak gitu Pak kepada organisasi, terutama bagi sikap loyalitasnya dan juga sense of belonging-nya. Nah, mungkin ini akan menjadi evaluasi bagi kami. Lalu mungkin dari saya pribadi, bagaimana menurut tanggapan Bapak akan hal tersebut supaya hal ini tidak terulang bagi kepengurusan selanjutnya. Terima kasih Bapak. Baik, ya, terima kasih Mbak dari Tasikmalaya ya. Kepengurusan itu yang dimaksud apa ini? Kepengurusan apa ini? Suatu organisasi, Bapak. Oke, ya. Ada organisasi, ini kemudian ada polisi dari pengurus yang lama, kemudian ingin mencari ya pengurus baru ya dengan cara rekrutmen, gitu ya. Nah, kemudian ternyata lewat terbukanya lewat mana? Lewat apa? WA Plus atau lewat Instagram atau lewat apa? Iya Pak, untuk yang terbuka itu melalui Instagram, WhatsApp, untuk mengisi semacam Google Form gitu Pak. Google Form, G-Form ya. Ternyata di Marsnya nggak banyak ya, artinya yang mendaftar nggak banyak ya. Nah, ini kembali. Seberapa menarik organisasi yang ada ini, yang membutuhkan orang itu. Kemudian seberapa pandai orang SDM di organisasi itu menjual, membrand. Membrand itu adalah membuat branding sehingga organisasi ini memiliki daya tarik, mempunyai suatu competitiveness dibanding yang lain. Nah, pandai-pandainya kita membrand. Tapi ngebrand itu nggak boleh bohong-bohongan. Jadi betul-betul harus kita bisa menentukan apa aspek di organisasi itu yang merupakan distinctive aspek yang membedakan dengan organisasi yang lain. Ya. Memang kalau yang tadi saya katakan itu ya, kalau saya kan di perusahaan pertambangan itu hanya lewat koran sekali dimuat aja itu yang daftar 100.000, padahal kita butuh 400 kan, itu kan terbalik. Kalau tadi itu dibuka banyak, yang daftar nggak banyak. Ya mungkin daya tarik dari para populasi yang di situ kurang tertarik dengan organisasi itu. Kalau yang tadi saya ceritakan itu memang betul. Sekarang aja sampai sekarang juga gitu. Karena memang itu brandnya memang namanya gede dan jaminannya bagus, yang gajinya juga tinggi, kemudian benefitnya banyak, kemudian ya jaminan karir juga bagus sehingga orang itu tertarik. Nah, organisasi ini yang pengurusnya ini cukup atraktif nggak di situ di Tasikmalaya ini? Itu pertanyaan itu. Atraktif itu bisa tadi yang dikatakan oleh Mas Arden tadi yang dari Jepang itu, gajinya sekian yen, kemudian dapat apartemen, mungkin dapat dapat cuti nanti 3 tahun sekali boleh pulang ke Indonesia misalkan, itu kan menarik kan. Tapi kalau organisasi itu nggak menarik, ya orang yang ngapain, udah nggak dibayar, udah juga gajinya kecil, kemudian juga reputasinya nggak bagus, seperti itulah ya. Jadi daya tarik organisasinya itu bisa menjadi daya tarik. Nah, inilah pandai-pandai orang SDM dalam rekrut itu membuat satu, sebut saja branding atau company branding atau employer branding, membuat ngebrand perusahaannya itu sehingga punya distinctive aspek, punya aspek yang menarik, membedakan dari yang lain itu. Ini bisa dicari aja, nggak usah harus Pertamina atau PLN atau Telkom, itu memang otomatis sudah orang tahu kan. Perusahaan kecil nanti bisa aja nge-brand yang dengan cara tertentu, karena banyak
ahli-ahli grafis, ahli-ahli apa yang bisa membuat menarik gitu. Tapi nge-brand tidak boleh bluffing, tidak boleh menjual omong besar tapi enggak sebetulnya itu ya. Oke, Mbak Tasikmalaya ya. Ada lagi terakhir ya? Wah, sekarang sudah banyak 164 ya sekarang ya, silakan. Iya, satu lagi dari Mas Torang Manalu. Silakan Mas. Wah, Manalu dari mana? On Medan? mic dari Medan, Pak. Iya. Perkenalkan Pak, saya Torang Manalu dari Politeknik Medan. Izin tanya Pak, tadi kan Pak, tujuan dari rekrutmen kan untuk mencapai tenaga yang kompetensi. Nah, kenapa perusahaan banyak merekrut karyawan yang tidak sesuai jurusan Pak? Contohnya di industri perbankan kan Pak. Sekarang kan yang untuk customer service kan bisa diterima semua jurusan Pak. Padahal kan contohnya dulu masih banyak sekarang jurusan pertanian contohnya gitu Pak. Padahal kan jurusan pertanian kan nggak ada mata kuliah dalam pelayanan Pak. Itu tanggapan Bapak gimana Pak? Baik, boleh Bang Manalu, terima kasih ya. Jadi saya mau cerita juga pengalaman kayak Bion gini. Tapi ini real story gini. Pernah dalam satu masa ya mungkin 10 tahun yang lalu lah ya. Direktur utama bank, baik itu bank negara, milik negara plat merah itu direktur utamanya bukan dari sarjana akuntansi, bukan dari ekonomi, tapi dari ya saya sebutnya sekolah pertanian. Nah, ini tetap jadi guyon. Jadi, wah, suatu saat tuh BTN, apalagi itu dari sekolah pertanian. Ini untuk level direktur utama ya. Memang untuk level direktur utama kan tidak teknikal kan, harus menjual. Jadi bisa aja mungkin juga dari sense of business-nya memang dia juga belajar waktu dia sekolah di pertanian. Kemudian juga dia mungkin diajari satu logical thinking yang bagus, kemudian juga dia mungkin juga autodidak belajar marketing, bisa juga ya. Nah, tapi untuk yang betul-betul technical, tenaga, taruhlah sales eksekutif misalnya, itu kan untuk yang betul-betul face to face menjual produk di bank kan. Itu tentunya yang penting adalah dia product knowledge dari banknya itu dia harus tahu. Ya. Kemudian kemampuan komunikasi harus tahu. Bagus. Kemampuan persuasi dari si orang ini harus bagus. Ya. Belum nanti adalah tentang appearance. Appearance itu tidak harus ganteng, tidak harus cantik, tapi ada suatu atraktif gitu loh. Nah, apakah itu memang dimiliki oleh seorang yang sarjana yang bukan sarjana pemasaran tadi itu? Kalau dimiliki bisa aja. Banyak sekarang Pak. Tuh. Apalagi kalau sekarang untuk kredit ya. Untuk kredit ya. Kalau untuk kredit itu analis kredit bisa aja kan ada insinyur sipil juga jadi analis kredit karena memang dia dibutuhkan oleh bank untuk nanti kalau dia mau memberikan kredit untuk bangunan kan harus yang tahu tentang ilmu bangunan kan insinyur sipil ya itu. Tapi tadi untuk marketing itu kalau dia itu memang punya capability dalam hal communication skill, ya persuasif, kemudian yang penting adalah product knowledge dari bank itu yang paling menarik, kemudian dia punya daya tarik personal dalam arti appearance, cara bicara, cara senyumnya gitu, belum posturnya itu bisa aja. Banyak Pak. Itu Bang Manalu ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik. Cukup ya, kita lanjutkan. Tuh, bagus sekali sekarang jam. Ya. Nah, ini rekrutmen di era revolusi. Ini sebetulnya mungkin Anda semua lebih tahu dari saya ya. Karena Anda kan milenial semuanya. Saya kan sudah generasinya baby boomer. Tapi paling nggak gini. Saya cerita sedikit aja, mungkin
pada waktu Anda ikut kuliah yang soft skill bulan lalu, sudah diajar juga tentang inilah ya, tapi ini review saja. Masih ingat kan ini adalah suatu perkembangan revolusi industri. Dimulai dari revolusi 1.0. Ini adalah ketika James Watt dari Inggris itu menemukan mesin uap, ya, kettle uap. Itulah memulai dari era industrialisasi di Inggris ya, abad ke-18 sampai 19 ya itu. Di mana sudah dimulai waktu itu ada mekanisasi ya, sudah mulai pakai mesin, terutama adalah penggunaan mesin uap. Ya, banyak di pabrik-pabrik tenun ya, pabrik industri. Sudah mulai ya. Kemudian industri 2.0 ini sudah mulai terjadi mungkin abad ke-20 ya, itu kurang lebih tahun 1915 ketika mulai ada namanya assembly line. Assembly line ya, itu adalah ketika mulai ada ini ban berjalan. Ini sebetulnya yang paling fenomenal adalah ketika Henry Ford dari Amerika ini membuat mobil namanya T-15 itu, di mana kalau dulu mobil sebelumnya dibuat dengan cara dirakit bareng-bareng, maka sejak itulah dibuat lewat suatu ban berjalan. Jadi ada ban berjalan, tinggal kita mengambil setir dipasang, mengambil alat dipasang gitu ya. Itu adalah industri ya, assembly line. Kemudian sudah mulai ada digunakannya energi listrik yang untuk menggerakkan mesin. Nah ini sudah mulai 3.0 ini adalah mulai otomasi, sudah mulai robotik ya, elektronik ya. Nah yang ini robotik sudah mulai, tapi ada suatu perangkat yang ini, yang namanya cyber physical system, di mana sudah ada suatu sistem yang menghubungkan komputasi dan juga dengan suatu mesin. Ya. Ini Anda sudah tahu semuanya, tapi yang penting adalah ini sekarang ya. Ini rekrutmen tadi awal-awalnya ya, revolusi industri itu sudah mulai ada rekrutmen, karena orang sudah mulai butuh banyak orang, tapi masih tradisional ya. Kemudian mulai tahun 50-an itu adalah mulai banyak veteran Perang Dunia Kedua, itu mulai banyak orang selesai perang itu harus bekerja, itu direkrut juga. Ini mulai penggunaan tes psikologi untuk merekrut orang ya, dari sekian ribu orang dites dengan tes psikologi sehingga tinggal berperang. Nah ini mulai branding, ini kemudian mulai ada headhunter, ini mulai ada internet ya tahun 90-an. Nah sekarang ini adalah revolusi industri, di mana ada human resource technology dan MS ini. Nah ini aja. Nah ini yang penting adalah gini Pak, di dalam industri revolusi 4.0 itu maka ada namanya kondisinya VUCA, volatility, uncertainty, ya, gelombang ketidakpastian, kemudian kompleksitas yang meningkat dan ketidakjelasan. Nah ini apa nih pengaruh terhadap rekrutmen? Nah, ini Pak ya, nih ya. Biasanya ada ini disrupsi teknologi. Dimulai ketika diterapkan teknologi digital, ya. Kemudian ada otomatisasi, robotik. Ini peran manusia yang semula itu melakukan pekerjaan, dia akan tergantikan oleh robot. Nah pertanyaannya, apa pengaruhnya pada kegiatan rekrutmen? Ini bukan kita rekrut, kita akan banyak meretrench atau melepas orang, tapi juga merekrut sedikit orang yang betul-betul bisa melakukan satu analisis, khususnya untuk melakukan ini, untuk apa? Menganalisis kerjaan robot ini. Nah ini. Kemudian kedua adalah ketidakpastian pasar. Perilaku pasar global sangat cepat. Ini tentunya akan membuat contohnya cashless di bank itu. Ini sudah mulai banyak bank yang sekarang tidak lagi ada cash ya. Ya paling gampangnya di pintu tol itu kan sekarang, dulu kan masih pakai bayar uang, sekarang pakai kartu ya, cashless ya. Kemudian cepat efisien. Nah ini tentunya
membutuhkan orang-orang yang punya spesifikasi bekerja cepat, kemudian cepat dan ini punya kemampuan atau savvy di bidang teknologi informasi ya. Persaingan tinggi, lingkungan bisnis menjadi medan pertempuran. Orang itu head to head bersaing. Nah, tentunya perlu ada rekrutmen strategi yang baru untuk orang bisa taruhnya ahli-ahli negosiasi, ya, ahli-ahli untuk bisa mengalahkan pertempuran dalam arti bagaimana nge-brand, bagaimana dia bisa mengungguli pesaingnya dengan cara-cara yang baik. Nah, ini adalah terakhir adalah konsumen berubah-ubah. Sekarang itu loyalitas konsumen sulit diperoleh, pasar menginginkan nilai yang lebih baik. Begitu pasar menginginkan nilai yang baik, maka rekrutmen itu juga harus bisa proaktif mencari orang-orang yang bisa sebetulnya punya spesialisasi, punya potensi yang lebih dari yang lain. Nah, ini adalah dampak tidak langsung dari VUCA, ya, volatility, kemudian uncertainty terhadap rekrutmen ini. Nah, oke. Sehingga lahirlah rekrutmen 4.0. Ini Anda pasti sudah diajarkan kemarin ya, kira-kira ini ya. Di mana rekrutmen 4.0 itu adalah bagian dari human resource teknologi, ya, di mana penggunaan software dapat membantu untuk kegiatan human resource, mulai pengadaan SDM, kemudian untuk penggajian, untuk training and development, untuk industrialization sampai dengan bekerja. Ini adalah teknologi. Ya. Nah, ini sekarang di dalam pengadaan SDM di era 4.0 ini adalah, ini sebagai gambaran aja ya, mungkin Anda belum lahir kali ya. Ketika Anda baru lahir itu, sebelum ada internet ya, maka lowongan pekerjaan atau loker itu biasanya diiklankan di koran. Ya, kalau Jakarta ada pos kota itu kalau pagi-pagi sudah orang itu duduk nongkrong itu lihat di kolom yang classified, yang kolom baris itu, satu kolom itu dicari supir, wah cari ini ya. Tapi setelah tahun 2000 ketika tahun 2011 ya, itu maka nggak ada lagi atau jarang sekali ada iklan loker, sekarang udah pindah ke job portal. Nah, ini kan sudah mempercepat tugas, mengurangi biaya iklan juga ya. Pada era kini tidak perlu lagi mengiklan lowongan pekerjaan, tapi langsung mencari talent terbaik ya, lewat medsos, lewat mana itu ya. Kemudian ketiga, otomatisasi mungkin HR bisa, ini yang satu tadi, mengapa orang HR kok katanya cepat, apakah ada punya namanya applicant tracing system, tapi sebenarnya enggak. Nyortir itu bisa nanti dengan mesin, Pak. Jadi lamaran itu nggak perlu dibaca satu persatu, tapi sudah ada caranya. Ini tentunya pakai mesin lah, ya, pakai mesin di mana aplikasinya sekarang banyak dijual. Tapi intinya adalah bahwa dulu dan sekarang ini prosesnya hampir sama, cuma how to-nya yang berbeda. Sekarang banyak terbantu oleh teknologi ya. Okay. Saya waktu baru lulus sekolah S1 itu, saya harus harus melapor ke Disnaker setempat bahwa saya telah lulus sarjana psikologi waktu itu. Disnaker. Karena apa? Disnaker waktu itu adalah memang mewajibkan semua orang yang lulus S1 atau D2, D3, D4 untuk mendaftar ke Disnaker. Di sana dia seolah jadi semacam database untuk ini, untuk pencari pekerjaan gitu. Nah, nanti saya dikasih kartu kuning. Kartu kuning itu kartu yang nanti kan Agus Junaidi, lulusan Fakultas Psikologi dari ini kemudian itu nanti syukur-syukur kalau kemudian ada perusahaan mencari tenaga kerja ke Disnaker itu aja. Zaman dulu.
Jadi walaupun saya sudah menyerahkan pada bulan Januari tahun ini, itu sampai Januari tahun depan belum tentu dipanggil, karena memang waktu itu juga belum ada aplikasi dan seterusnya. Sehingga saya lebih cepat waktu masuk lewat koran. Ya. Jadi intinya prinsipnya hampir sama, cuma how-nya itu yang berbeda. Oke ya. Baik. Jadi intinya rekrutmen 4.0 ini adalah mengotomatiskan proses perekrutan yang memakan waktu yang berulang dengan menggunakan teknologi baru. Ya. Ini tentunya lagi kita menggunakan teknologi itu memang perlu biaya. Jadi pilih-pilihlah yang paling bagus. Tapi prinsipnya hampir sama ya. Lebih cepat, efektif, dan mengurangi bias dalam prosesnya ini. Baik. Teknologi, kemudian ini sampai sini kayak ini tentang ini aja ya. Nah, sekarang juga pakai platform digital seperti terusnya ya, digital platform, kemudian memungkinkan untuk ini ya, nanti kemudian ada lagi. Nah, ini yang ada istilah yang baru nih ya, mungkin Anda nanti perlu tahu ini crowdsourcing ya. Crowdsourcing ini adalah ini sebetulnya istilah yang bukan baru ya. Jadi kalau kita itu merekrut itu sumbernya itu dari komunitas ya. Jadi kalau misalnya aja ada, kita kan punya ikatan atau ini ikatan alumni perguruan tinggi, itu kan biasanya kan dia punya database kan. Tuh. Nah itu bisa juga menjadi satu database yang nanti bisa diakses oleh perusahaan, saling berkomunikasi, sehingga kalau kita perlu tinggal tukar menukar data aja gitu. Yes ya. Oke, kemudian nanti ini baik ya, saya ulang di sini ya. Kita hari ini kita akhiri jam 8 ya, karena nanti besok kita ketemu lagi ya. Jadi intinya adalah dalam rekrutmen ini platform digital itu adalah ini sangat membantu ya, memungkinkan jangkauan luas bagi pencari kerja untuk mendapatkan informasi baru. Medsos membantu melipat gandakan jangkauan informasi kerja, memungkinkan kita untuk bisa mendapatkan top talent. Contoh tadi, kalau kita itu perusahaan bisa punya hubungan yang baik dengan ketua alumni sebuah perguruan tinggi, dia akan punya suatu database yang lengkap, mulai dari lulusan dari ekonomi, dari psikologi, dari teknik sipil, teknik industri, semua itu ada di situ. Dan dia juga bisa punya data-data siapa yang mendapat lulusan yang cum laude, yang summa cum laude, yang apa. Jadi kita bisa dengan top talent lewat, nah ini. Dulu kan tidak, sekarang itu bisa. Intinya ini keuntungannya. Ya. Nah ini yang satu budaya. Juga crowdsource untuk rekrutmen ini adalah ini mencari kandidat melalui komunitas. Ya bisa lewat mana? Lewat alumni. Ya. Ini tentunya lebih murah ya. Nah ini ATS ini ada yang sudah mulai banyak pakai ya, ini bisa mempercepat tadi membaca CV. Ini lewat. Baik, ini saya rasa sampai di sini kita ya. Besok itu kita akan sampai di sini Pak ya. Proses rekrutmen ini sampai nanti kita besok itu kita akhiri dengan memberi tugas kepada para mahasiswa untuk menyusun 2 tugas yang dari saya adalah menyusun suatu iklan lowongan pekerjaan dengan mengedepankan branding perusahaan. Yang kedua adalah menyusun SOP untuk rekrutmen yang terbuka dan rekrutmen tertutup. Terbuka itu adalah rekrutmen yang dipublish ya, lewat manapun juga di blast gitu. Tapi yang tertutup adalah rekrutmen yang kandidatnya itu berasal dari perusahaan sendiri gitu ya. Jadi itu ya, sekarang jam 8 saya ada acara sedikit ya. Jadi kalau tidak ada masalah
saya buka pertanyaan 1-2 sebelum kita akhiri. Silakan, Mbak Putri. Iya, silakan Mbak Gita yang sudah raise hand untuk on mic. Tunggu Mbak Gita ya, dari mana Mbak Gita? Dari Nurul Fikri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta ya, Nurul Fikri Jakarta iya, ya. Pak. Ya, silakan. Tapi saya masih berdomisili di Medan sih, Pak. Oke, tidak apa-apa. Iya, jadi begini Pak, saya izin bertanya dan saya memiliki 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama, saya pernah melihat di sosial media bahwasannya ternyata ada perusahaan yang melakukan proses rekrutmen, tapi itu untuk apa ya? Untuk strategi marketing gitu Pak, untuk pemasaran. Nah, pertanyaannya, apakah kita boleh melakukan hal seperti itu? Terus yang kedua, saya juga pernah melihat di sosial media bahwasannya HR itu membuka proses rekrutmen hanya untuk mendapatkan strategi-strategi dari orang yang expert di bidang itu. Misal perusahaan ini membutuhkan strategi pemasaran yang lebih efisien nih untuk meningkatkan bisnis di organisasi tersebut. Nah, tapi dia ternyata sebenarnya nggak ingin mencari kandidat ini, Pak, tapi dia hanya ingin mendapatkan strategi dari orang-orang yang mungkin udah expert di bidang tersebut atau udah pernah bekerja di perusahaan yang lebih besar gitu. Jadi dia ingin mendapatkan strateginya aja, orangnya nggak jadi dimasukin gitu. Terima ya. Ya ternyata memang nggak ada orang yang benar-benar masuk, dia hanya ingin mengambil ilmunya, strateginya aja gitu Pak. Nah itu baik. Apakah boleh seperti itu Pak? Oke, baik. Saya minta penjelasan yang pertama tadi. Pertama, apakah boleh rekrutmen juga untuk marketing, itu maksudnya seperti apa? Setelah saya mencari tahu, jadi ternyata yang proses yang mereka paparkan itu nggak benar adanya untuk mencari karyawan gitu Pak, hanya semata-mata untuk memperkenalkan atau memperbesar nama mereka begitu Pak. Okay. Jadi sampai saat ini nggak ada benar-benar proses rekrutmennya gitu, nggak ada yang diambil, nggak ada karyawan. Baik. Jadi artinya dia, pertanyaan pertama ya, dia itu seolah-olah melakukan program pencarian pekerja atau rekrutmen ya, tapi sebetulnya untuk meningkatkan branding dari perusahaannya itu kan, ya? Iya Pak. Branding ya, oke, bahwa perusahaan saya itu PT APC atau apapun juga itu di plus lah. Inilah salah satu bentuk dari keunggulan atau mungkin juga bahaya dari sosial media sekarang itu kan ya. Jadi memang memungkinkan kalau kita itu melakukan suatu bentuk komunikasi antara perusahaan HR ya dengan sumber dari ini, dari kayak job portal gitu, apakah itu alumni, apakah apapun juga gitu. Jadi ada komunikasi kan, saya butuh ini, saya butuh ini, butuh ini, butuh ini gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa aja, tetapi lama-lama ini masalah etik aja. Etik karena apa? Karena gini kan, kalau ternyata si kandidat itu hanya direkrut tidak untuk dipekerjakan, tetapi hanya untuk meningkatkan popularitas dari perusahaan. Ini ya lama-lama orang akan tahu kan, ini success rate-nya berapa? Masa dari orang yang sekian di interview nggak ada yang keterima kan? Itu. Nah, ini terkait dengan pertanyaan nomor 2 kan. Nomor 2 itu kalau saya tangkap adalah bahwa seseorang yang direkrut itu bukan untuk dipekerjakan, tetapi untuk ditimba ilmunya. Begitu maksudnya? Ya. Ya. Ya Pak. Ditimba ilmunya. Nah sekarang
seberapa cukup menimba ilmu. Taruh sekarang saya merekrut Anda ya. Kemudian saya ingin menimba ilmunya. Itu kan nanti pada waktu ditimba itu kan pada waktu ini kan, pada waktu seleksi kan, pada waktu interview kan. Anda pernah kerja di mana? Oh, saya bekerja di PT ini. Apa? Saya di marketing. Bagaimana strategi marketing sana gitu ya. Ya, tentunya saya akan memberikan strateginya seperti apa kan ya. Iya benar Pak. Betul kan? Ya, tetapi ini kan lama-lama masalah etik saja. Ya, etik dalam arti ya ini nggak betul. Karena kalau dari esensi dari sebuah rekrutmen adalah based pada rasio antara workload dan workforce, rasio antara beban pekerjaan dengan jumlah pekerjaannya. Kalau bebannya terlalu banyak, pekerjaannya kurang, maka kita perlu pekerja baru. Kalau bebannya lebih sedikit, orangnya lebih banyak, kita harus melepasnya orang itu. Nah, ini termasuk model-model yang kita sebut sebagai ini suatu gimmick ya, suatu model yang melanggar etika, karena itu kan suatu, kalau dalam ilmu akuntansi kan kayak fraud itu kan, kita hanya menimba orang, tapi saya nggak yakin dalam interview yang tidak lebih dari 1 jam itu bisa nggak tertimbanya itu. Gitu ya. Karena kan gini Mbak, nanti ya kalau kita sudah sampai besok itu ketika kita itu menawarkan program itu kan jelas harus ada job desk-nya, kemudian mengisi di mana tempatnya akan dipekerjakan, kemudian di berapa gajinya, kemudian juga bagaimana seperti itu. Nah ini kan tentunya interview kan tidak hanya untuk menggali strategi kan, tapi juga untuk working condition-nya itu digali. Ya, tapi bisa-bisa aja juga sih. Pertama adalah untuk meningkatkan citra dari perusahaan bahwa dia adalah perusahaan yang besar, mencari orang-orang yang pandai. Kedua juga untuk memeras ilmu dari para kandidat itu kan. Itu laba-laba kalau sering kan zaman sekarang kan namanya sosial media itu kan begitu ada yang nggak puas. Contohnya kayak tadi ada, ini saya barusan dari siang berangkat kan, ada mobil itu ya ini sih nakal juga ya. Ada mobil biasa di gerbang tol orang waktu entah kartunya habis atau kartunya nggak ada, dia dengan sopan pinjem atau minta tolong ke mobil di belakangnya, pinjem kartunya gitu. Nah begitu dikasih, kemudian dia naik ke mobil, ditempel hidup, dia kabur. Nah ini kan zaman sekarang begitu, orang kan nggak bodoh, dipotret nggak sampai 3 menit sudah orang sudah tahu semuanya kan. Nah ini buktinya kalau sampai ada company yang hanya menggunakan proses rekrutmen atau program rekrutmen untuk meningkatkan citra, tidak ada hasilnya, atau juga untuk menggali kemampuan kandidat untuk diperas ilmunya untuk kemudian dipakai, ya ini tentunya yang lama-lama kan dari word of mouth, dari mulut ke mulut, nggak masyarakat, wah itu perusahaan si A itu wah, cuman bohong-bohong aja gitu. Nah, kan reputasi dia kan turun. Tapi ada itu Mbak, ada pasti ada. Ya. Oke, ada lagi Mbak Putri? Oke, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Silakan Mbak. Silakan. Ada lagi? Silakan. Selanjutnya ada 2 Bapak. Selanjutnya ada Mas Denny Abdullah. Silakan Mas Denny untuk on mic. Dari mana? Mas Denny Abdullah. Mas Denny Abdullah dari Pamulang Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Amin ya. Halo, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Denny Abdullah. Saya adalah mahasiswa dari semester 7 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Universitas Pamulang, Pak. Izin bertanya, Bapak, jika dilihat atau diperhatikan, sekarang ini semuanya dapat dilakukan dan bahkan harus dilakukan secara online, Pak. Ya. Hal ini memang karena beberapa hal, baik itu
perkembangan teknologi, ataupun COVID-19 yang harus menyesuaikan keadaan yang sedang terjadi saat ini, Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, apa saja tantangan yang muncul sekarang ini terhadap pengujian atau tahapan rekrutmen dan seleksi karyawan gitu, Pak. Terus adakah alternatif yang dapat diambil oleh HR agar proses ini lebih efektif dan efisien dalam memilih karyawan yang tepat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Mas Denny Abdullah dari Unpam ya, Pamulang ya. Ya, tetangga jauh, saya kan Cinere. Iya, Pak. Ya, jauh juga ya Pamulang di sana. Oke. Baik, tentang ini ya, tentang proses rekrutmen, kemudian gini. Sekarang kan memang serba online. Apa yang harus dilakukan oleh SDM di dalam? Ini saya cerita sedikit aja ya. Kebetulan saya juga di samping di SDM kan juga pernah menjadi kepala internal auditor ya. Jangankan SDM ya. Sekarang itu audit yang dulu tuh harus tatap muka ketemu, itu sekarang dilakukan bisa online, Pak. Ya, bisa online. Memang itu adalah triggernya adalah karena memang waktu kan COVID ya, sehingga orang tidak bisa tatap muka. Jadi kalau kita mau melihat sediaan barang yang ada di gudang mana, kalau dulu kan harus datang, sekarang bisa pakai drone, pakai telekonferensi bisa juga. Memang ada beberapa kelemahannya. Nah, sekarang kalau kita masuk ke SDM, salah satunya itu kita menggunakan human resource technology. Salah satunya untuk rekrutmen itu kita sudah memanfaatkan ini digital platform untuk, kan banyak sekarang yang murah-murahan Mas itu. Jadi ini sekaligus bisa membuat kita orang human resource itu bisa lebih cepat, lebih akurat, tidak bias, dan bisa mendapatkan talenta terbaik, bahkan bisa gratisan. Tuh. Jadi yang dulu itu kalau orang merekrut itu seperti perlu waktu lama, biaya besar, sekarang itu bisa terkurangi biaya. Kalau kita memang, tapi syaratnya satu, syaratnya orang human resource, jangan yang kayak saya zaman dulu gitu, harus kayak Anda itu semuanya, harus menjadi sebetulnya technological savvy, harus melek teknologi informasi. Betul. Saya kan tahu pinggir-pinggirnya, tapi kalau Anda tahu semuanya, nanti contohnya aja. Sekarang sudah banyak yang mulai gratisan itu adalah untuk ATS itu, Applicant Tracing System. Itu kalau kita CV sekarang kan udah jarang pakai kertas kan, paperless kan. Bisa dalam waktu singkat tuh bisa nge-track yang tadi. Instead of membaca satu-satu itu langsung tracking. Ya, memang sekarang ada yang jual software juga gitu ya. Yang tadi tuh yang crowdsource itu. Terus sekarang kalau kita bisa, orang SDM bisa punya hubungan baik dengan komunitas, apa gitu, komunitas alumni atau komunitas apapun juga, kita akan dengan mudah dapatkan orang yang terbaik, orang yang kita butuhkan, talenta yang kita butuhkan itu dalam waktu yang singkat. Memang dampaknya ada di SDM itu nanti akan seperti di bank juga. Jadi hanya beberapa orang yang bekerja, yang lainnya udah mesin kan. Tuh ya. Itu Mas Abdullah ya. Anda semester 7 ya di Unpam. Ya. Oke, cukup ya. Oke, terakhir satu lagi Mbak Putri. Iya, ada satu lagi Bapak, namanya Mas Asliansah Lubis. Silahkan Mas Asliansah untuk on mic. Mas Lubis dari mana? Dari Medan ya? Halo Mas. Mas Asliansah. Mas, maaf suaranya kecil sekali, boleh untuk dikerasin? Halo, dengar? Ya.
Iya, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ajlan Salubis, Pak, dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurusan akuntansi. Ya. Jadi pertanyaan saya, ketika karyawan itu resign, Pak, apakah perusahaan itu melakukan pendataan, Pak, mengenai penyebabnya mungkin, atau mungkin dibiarkan aja nggak apa-apa? Oke, ya. Sama satu lagi, Pak, ada. Tunggu ya, boleh ya. Apakah seberapa penting itu, Pak, menghitung return over karyawan? Seberapa penting menghitung return over karyawan, Pak? Oke, baik. Iya, benar. Jadi tentang ini ya, tentang labor turnover ya. Pertanyaan gini, kalau ada pegawai atau pekerja atau buruh yang resign, perlukah ditanya sebabnya? Ya, itu ya. Menurut saya, ya kalau saya, pengalaman saya waktu itu perlu ditanya. Ini untuk bahan introspeksi juga. Kan seringkali kita sudah merasa memberikan yang terbaik kan. Disekolahkan ke luar negeri, digaji ini, digaji, toh keluar juga akhirnya. Dan ternyata kan sangat personal, sangat masing-masing kan. Ada yang sudah gajinya tinggi, tetapi dia merasa kok saya kerjanya cuma begini-begini, saya ingin mandiri. Mandiri itu ingin justru keluar bekerja sendiri. Saya bilang, loh, bukannya Anda rezeki, udah bagus-bagus, kemudian dia keluar untuk ini, dia bergabung buka kafe, barista kopi itu. Nah, tapi kalau saya lihat ini ya, saya lihat dari, ya, memang dia tuh seorang yang apa, punya entrepreneur yang bagus dia itu, dan berhasil. Begitu saya kunjungi di kafenya itu, dia bahagia, nih Pak, ini saya keluar sekarang begini Pak gitu. Ya gaji nggak segede dulu, cuma saya nggak diperintah-perintah orang, sekarang saya perintah orang. Nah itu asalnya personal kan. Tuh, jadi perlu. Ada juga yang nggak cocok dengan ini, gaji tinggi, tapi rupanya working conditionnya nggak bagus. Ya contoh tadi saya ceritakan tadi ya, gaji tinggi, tapi dia harus 2-3 minggu di tengah hutan. Padahal dia adalah dari kecil tinggal di Jakarta. Sekarang dia harus pisah dari keluarganya, di sana nggak ada mall, nggak ada bioskop, jadi alasan itu alasan. Belum juga ada juga yang sudah disekolahkan keluar, alasannya macam-macam, alasannya mau keluar negeri, mau tahunya dia dipajak itu artinya pergi ke company, ke perusahaan pesaing dengan gaji yang lebih tinggi. Nah ini salah satunya yang nggak bagus ini, karena apa? Dia kan sudah dipercaya, sehingga banyak hal yang harusnya tidak dibuka ke pesaing, buka oleh dia itu. Nah, ini namanya termasuk yang nggak bagus. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, perlu nggak kita, atau apa pentingnya kita menghitung LTO itu, labor turnover itu? Perlu, Pak. Labor turnover itu adalah keluar masuk, kenapa gitu? Ya, salah satunya kalau dari sisi rekrutmen tadi, kalau orang yang overqualified kita sodorkan, artinya kita terima secara paper, kemudian dia itu kita serahkan kepada tim seleksi, ya mungkin karena dia qualified tinggi masuk juga. Tapi ini kan membebani seleksi, karena apa? Dia begitu diterima baik, di interview baik, ternyata dia nggak lama dia keluar. Ini kan jangan lupa biaya rekrutmen dan seleksi kan mahal. Contohnya aja kalau kita seleksi itu perlu aja, misalkan paling gampang aja kita kalau menggunakan jasa dari konsultan luar untuk tes psikologinya itu berapa, lewat assessment center berapa, kemudian juga biaya untuk interview. Belum lagi kalau misalkan aja gini ya, kalau ada pegawai-pegawai yang kita butuhkan, talenta kita butuhkan, itu kalau dia tinggal di luar kota, seringkali kita tuh membiayai hotelnya juga, transportasinya, saking kita butuhnya orang itu. Tapi ternyata dia kan nggak lama. Jadi labor turnover itu perlu untuk bahan introspeksi supaya kita tahu untuk lebih baik lagi yang akan datangnya. Ya teorinya kan gini, semakin kecil LTO-nya,
maka semakin baik company itu. Artinya hubungan industrialnya bagus, ada labor peace-nya, kemudian orang itu satisfied dengan pekerjaannya. Ya. Kalau kita ke Jepang, yang saya cerita tadi Pak ya, itu di sana itu umumnya kecil LTO-nya. Karena dia memang itu lifelong employment itu. Tapi di Indonesia ada beberapa perusahaan yang lifelong employment. Saya termasuk yang lifelong employment. Saya 35 tahun bekerja. Nggak pindah-pindah. Tapi ada juga contohnya ya, famili saya ya, famili bahkan anak saya sendiri. Jadi, dia di bank swasta asing. Dia setiap 3 tahun dia pindah. Kenapa? Memang culture di bank itu, dia kalau ingin naik jabatan itu harus pindah dulu. Jadi kayak semacam zigzag gitu, dari bank A ke bank B ke bank C ke bank D, nanti ke bank A lagi gitu. Itu umum. Nah, ini kan termasuk culture di perusahaan dan biasa di situ. Nah, orang yang seperti ini, yang take risk-nya tinggi, Pak. Ya, kebetulan saya termasuk orang yang tidak pernah dengan beresiko, ya sudahlah, pegawai negeri aja seumur umur gitu. Masing-masing Pak ya. Oke, Bang Lupis ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Pak Lupis dari mana? Dari Sumatera Utara ya? Iya Pak. Universitasnya? Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Pak. Oh, yang tadi yang sebelumnya tadi yang Bang tadi dari ini ya, Orang Nomensen Pak, ya? orang Manalu. Dari Nomensen ya? Nomensen ya? Orang Dari Manalu. Politeknik Pak. Dari Poltek Pak. Oh, Poltek. Dari Nomensen tapi? Bukan Pak, Politeknik USU Pak, Negeri Medan. USU ya? USU ya? USU, ini Muhammadiyah USU, Muhammadiyah Yogyakarta, berarti yang Palembang. Oke, jadi sudah ini ya, paling nggak ada 2 pulau sudah diwakili oleh kawan-kawan ya. Oke, kita ketemu besok malam ya, jam 6:30. Mudah-mudahan besok bisa agak lama, kita selesai jam 9:30. Oke, Mbak Putri, saya kembalikan ke Mbak Putri. Ini saya cukup senang nih karena saya lihat di layar saya 157 ya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Saya akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu besok. Sehat semuanya. Dan jangan lupa tetap prokes. COVID belum hilang. Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Putri dan semua rekan-rekan mahasiswa ya. Saya boleh live sekarang ya. Oke, silakan. Baik Bapak. Terima kasih banyak Pak Agus untuk sesinya pada malam hari ini, teman-teman. Besok kita akan lanjut di sesi kedua. Masih dengan topik yang sama, yaitu proses rekrutmen, dan masih diampu oleh Pak Agus Junaidi. Jadi besok jangan kemana-mana, besok pun ada pre dan post testnya. Setelah ini langsung kerjakan post test ya. Untuk tugas mungkin akan diberikan besok setelah selesai sesi ya Pak ya. Betul Mbak, besok setelah sesi diberikan ya. Ya, dan untuk materi, apakah boleh di-share sekarang atau boleh. Besok aja, besok Mbak ya. Kalau ada. Besok aja. Ya, besok aja. Siapa? Okay. Baik kalau gitu. Untuk mengakhiri sesi pada malam hari ini, saya haturkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat semua ya. Bapak. Terima kasih Pak. Saya live ya. Iya Bapak. Saya akhiri sekarang ya teman-teman, biar bisa langsung kerjakan post testnya. Assalamualaikum.